Hai teman-teman. Di video kali ini aku bakal membahas contoh soal wawasan kebangsaan RBB BUMN. Buat teman-teman yang belum nonton video-video sebelumnya, tonton dulu di channel YouTube Aptaschool. Biar teman-teman gak ketinggalan video informatif dan menarik dari Aptaschool, subscribe juga dan nyalain notifikasinya. Yuk kita masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, yang ditanyakan adalah konsep keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila mengandung prinsip bahwa kita tahu bahwa sila kelima Pancasila bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung makna bahwa bukan berarti semua orang harus mendapatkan hasil yang sama, melainkan harus adanya pemerataan kesempatan dan perlakuan yang adil untuk seluruh warga negara berdasarkan dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing. Oke, kita cari jawabannya di opsi jawaban yang ada. Negara yang A, negara harus menjamin semua warga negara memiliki kekayaan yang sama. Ini salah ya teman-teman, karena bukan berarti bahwa keadilan itu harus semua orang memiliki kekayaan yang sama. Tapi Pancasila mengakui adanya perbedaan usaha dan kontribusi dalam masyarakat sehingga kesejahteraan ini diberikan secara proporsional. Yang B, pemerintah wajib memberikan bantuan finansial kepada setiap warga negara Indonesia. Meskipun pemerintah punya tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat, bukan berarti bahwa semua warga negara harus mendapatkan bantuan finansial, teman-teman. Bantuan ini diberikan untuk yang membutuhkan saja. Sementara untuk warga yang mampu ataupun kelas atas ini didorong untuk bisa mandiri. Yang C, distribusi kesejahteraan harus merata tanpa membedakan status sosial. Nah teman-teman, ini sepertinya positif ya teman-teman. Tapi kalau kita telaah lagi, jawaban C ini kurang tepat. Karena apa teman-teman? Kalau di jawaban yang C, artinya ini bukan berarti bahwa semua orang harus mendapatkan jumlah yang sama. Ini jumlah yang sama. Bukan ya teman-teman. Tapi kesejahteraan itu dibagikan secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing individu. Jadi, jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D, teman-teman. Keadilan dalam kesejahteraan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap individu. Artinya, keadilan sosial dalam Pancasila bukan sekedar pemerataan materi, tapi juga mempertimbangkan atau memperhitungkan hak dan kewajiban serta usaha dari masing-masing individu. Kita lihat jawabannya ya. Pembahasannya, keadilan sosial dalam Pancasila berarti kesejahteraan harus didistribusikan secara adil dan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban individu. Ini bukan berarti bahwa semua orang harus memiliki kekayaan yang sama, tetapi memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan. Kita lanjut yuk ke soal yang kedua. Di soal kedua ditanyakan salah satu bentuk pengamalan sila keempat Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sila keempat Pancasila ini menekankan kepada musyawarah untuk mufakat. Nah teman-teman, kita cari ini jawaban yang sesuai dengan prinsip tersebut. Di A, setiap keputusan pemerintah harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ini jelas sekali sesuai dengan nilai dari sila keempat Pancasila yang menekankan kepada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga legislatif dan eksekutif bekerja dengan prinsip tersebut dalam menyusun undang-undang ataupun kebijakan negara lainnya. Kita bandingkan dengan opsi yang B misalnya. Pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan tanpa persetujuan rakyat. Ini malah tidak sesuai dengan nilai sila keempat ya teman-teman. Karena apa? Keputusan pemerintah tidak bisa diambil secara sepihak. Harus mempertimbangkan adanya aspirasi dari masyarakat ataupun rakyat melalui DPR ataupun lembaga lainnya. Opsi yang C, kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan legislatif sebagai wakil rakyat. Ini juga salah, meskipun DPR itu sebagai wakil rakyat punya peran penting, tapi teman-teman, kekuasaan eksekutif tetap berada di tangan presiden. Opsi yang D, presiden dapat mengabaikan keputusan DPR jika bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ini juga salah, karena presiden tidak memiliki kewenangan mutlak
tapi presiden harus bekerja sama dengan DPR dalam pembuatan kebijakan. Opsi yang E juga teman-teman. Setiap peraturan yang dibuat harus disetujui oleh seluruh masyarakat melalui referendum. Ini malah nanti akan mengakibatkan ketidakefisienan ataupun ketidakefektifan karena sistem pemerintahan Indonesia sendiri menggunakan sistem perwakilan, bukan demokrasi secara langsung. Referendum ini bisa digunakan dalam kondisi tertentu, teman-teman, seperti perubahan konstitusi. Jadi jawabannya terletak pada opsi yang A. Kita lanjut yuk ke soal yang ketiga. Di soal ketiga yang jadi pertanyaan adalah salah satu ciri utama negara hukum berdasarkan UUD 1945. Ini diatur ya teman-teman dalam pasal 1 UUD 1945. Yang A, kekuasaan pemerintah harus berada di tangan lembaga eksekutif. Nah, kalau di opsi yang A, ini salah teman-teman. Karena dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah itu tidak boleh dipegang oleh salah satu pihak aja. Tapi di Indonesia sendiri sudah ada namanya prinsip trias politika. Artinya adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Opsi yang A ini salah ya teman-teman. Opsi yang B, setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Nah ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri utama negara hukum adalah setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak boleh menyalahi hukum yang ada. Kalau begitu jawaban yang tepat ini jatuh pada opsi yang B. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Biar persiapan teman-teman semakin mantap, aku punya satu rekomendasi bimbel BUMN. Ini adalah bimbel BUMN Aptaskul nih. Kenapa sih harus Aptaskul? Karena yang pertama nih, mentoring online-nya itu ada setiap bab. Terus juga ada tryout TKD dan core value-nya. Ada juga tryout TBI, TWK, dan LABUMN-nya. Terus teman-teman, di Aptaskul itu video belajar tiap subbabnya juga ada. 3.000 lebih soal dan pembahasannya komplit. Ada juga modul lengkap BUMN 2025 serta berbagai fitur lengkap lainnya. Teman-teman tinggal klik aja link yang udah aku sertain di deskripsi di bawah ya. Atau teman-teman bisa klik bit.ly/bimbingan BUMN. Nih teman-teman, promo hari ini dari 699.000 coret aja. Sekarang jadi 129.000 aja, full akses 1 tahun penuh. Dan fleksibilitas akses nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses di mana aja. Bisa lewat aplikasi Aptaskul BUMN atau lewat webnya. Nih kuotanya terbatas jadi buruan ayo daftar sekarang juga. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Tinggal klik aja. Kita masuk ke soal yang keempat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena, nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita tilik kembali dulu nih sejarah dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 2 hari sebelum proklamasi, tepatnya pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu, menyebabkan adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Yang nanti akan dimanfaatkan oleh golongan muda untuk mendesak golongan tua, teman-teman, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan baru di tanggal 17 Agustus, Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, proklamasi ini memiliki makna yang sangat penting. Yang pertama teman-teman, karena tadi adanya kekosongan kekuasaan, ini dimanfaatkan sebagai pernyataan resmi adanya kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Lalu teman-teman, Indonesia bukan lagi wilayah yang dikendalikan oleh Belanda, Jepang, ataupun negara-negara lain. Artinya Indonesia merupakan negara yang berdaulat penuh atas kekuasaannya sendiri. Dan proklamasi ini dijadikan sebagai dasar lahirnya pemerintahan dan konstitusi di Indonesia. Kalau begitu teman-teman, jawabannya itu terletak pada opsi yang D. Menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat penuh. Karena apa teman-teman? Misalnya kalau di opsi yang A nih, merupakan deklarasi resmi yang mengakhiri penjajahan di seluruh wilayah Indonesia. Belum ya teman-teman. Bahkan setelah adanya proklamasi, bangsa asing ini masih berupaya untuk menjajah bangsa Indonesia. Dan baru setelah
konferensi meja bundar, Indonesia ini dinyatakan berdaulat penuh. Diakui kemerdekaannya secara internasional. Pembahasan dari soal ini, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 menandai lahirnya negara Indonesia yang berdaulat penuh, meskipun pada kenyataannya masih ada upaya dari pihak asing untuk merebut kembali Indonesia. Proklamasi menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan secara hukum dan politik di tingkat internasional. Begitu teman-teman. Kita masuk yuk ke soal berikutnya. Di soal yang kelima nih, pertanyaannya adalah, pada periode reformasi, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen. Apa sih sebenarnya tujuan utama dari amandemen ini? Nah teman-teman, pada masa reformasi ini amandemen UUD 1945 dilaksanakan sebanyak 4 kali ya teman-teman. Tahun 99, tahun 2000, 2001, dan 2002. Tujuan dari amandemen ini sendiri teman-teman adalah yang pertama, menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan lagi berada di tangan eksekutif ataupun presiden. Karena apa teman-teman? Sebelum masa reformasi ini di Orde Baru, pemerintahannya cenderung otoriter, sentralistik, dan tidak demokratis. Maka dari itu, melalui periode reformasi ini dilakukan amandemen kembali terhadap UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang kedua teman-teman, memastikan adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, dan mencegah kekuasaan yang bersifat absolut. Amandemen 45 bertujuan menyempurnakan sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Intinya adalah supaya bisa menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, serta menekankan prinsip kedaulatan rakyat, adanya pembagian kekuasaan, penguatan lembaga legislatif dan yudikatif, dan salah satu perubahan pentingnya adalah adanya batasan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kalau begitu teman-teman, jawaban yang tepat ini ada di opsi yang C. Menyempurnakan sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Kita masuk ke soal yang keenam. Di soal keenam, Piagam Jakarta yang merupakan hasil dari sidang BPUPKI pada tanggal 22 Juni memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena, nah teman-teman, Piagam Jakarta ini berisi rumusan awal Pancasila, yang mana nanti akan menjadi dasar dari negara Indonesia. Dan juga teman-teman, pada Piagam Jakarta ini tadinya sebenarnya ada salah satu sila yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi teman-teman, karena adanya keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur yang mayoritas non-muslim, sila ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta juga teman-teman ini berisi cikal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini, peran penting dari Piagam Jakarta dalam sejarah Indonesia adalah A. Menjadi rumusan awal Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia. Supaya persiapan teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan soal TKD BUMN, aku punya satu aplikasi yang top chair banget buat bantu teman-teman belajar. Namanya Bimbel BUMN Apta School. Nih teman-teman, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Di aplikasinya teman-teman bisa klik try out, terus tuh ada soal TKD, ada soal core value-nya, terus juga ada soal TWK, ada TBI-nya, serta learning agility-nya. Aku contohin deh salah satu. Yuk coba kita kerjain soal TKD BUMN FR-nya yuk. Teman-teman tinggal klik aja mulai, nanti akan ada soalnya nih. Soalnya sebanyak 100 soal per tryout. Kalau teman-teman udah selesai, tinggal klik aja di sini, klik finish-nya. Nanti akan ada nilainya nih. Ketika teman-teman benar, ada poinnya. Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa klik buka pembahasan dan scroll ke bawah. Di situ ada pembahasannya untuk masing-masing soal. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum bisa, tinggal klik aja pembahasannya, nanti dipelajari lagi. Enak banget ya. Terus teman-teman, di sini ada juga nih materinya. Aku contohin deh ya, kita masuk ke TKD number sequence-nya. Bentuknya itu berupa video pembelajaran. Ada juga modul yang bisa teman-teman download. Aku akan coba salah satunya. Di sini materi number sequence nih. Lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai
materi TKD BUMN yang gitu. Satu ya, karena dari Ani ke Deva, dari 3 jadi 2, berarti dikurangi 1. Gitu teman-teman, lengkap banget kan ya? Tinggal cus klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman join di member Aptaskul. Karena teman-teman langganan 1 kali berlaku selama 1 tahun. Di soal yang ketujuh, BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan utama. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini awalnya dibentuk oleh Jepang sebagai siasat dari Jepang, teman-teman. Karena Jepang saat itu mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Nah, untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia, dijanjikanlah kemerdekaan bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI ini sendiri. Tujuan utama dari BPUPKI ini sendiri, teman-teman, adalah untuk mengkaji dan menyusun dasar negara Indonesia yang akan segera merdeka. Sedangkan BPUPKI sendiri dalam tugasnya melaksanakan 2 kali sidang, teman-teman. Yang pertama ini membahas dasar negara, yang kedua rancangan konstitusi. Pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Dan yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli. Jawabannya ada di opsi yang B. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Di soal yang ke-8, ditanyakan salah satu perbedaan mendasar antara BPUPKI dengan PPKI. Teman-teman, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini tadi kita tahu bahwa tugas utamanya adalah untuk menyusun rancangan dasar negara, yang mana hasil utamanya adalah Piagam Jakarta yang nanti menjadi dasar bagi pembukaan UUD 1945. Sedangkan PPKI ini atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tugas utamanya adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Dan teman-teman, pada sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, didapat beberapa keputusan penting. Di antaranya, 1. Mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden Indonesia, yaitu Soekarno dan Mohatta. Dan yang ketiga, ini membentuk KNIP, yang mana akan menjadi cikal bakal dari DPR. Kalau begitu teman-teman, jawaban yang tepat ada di opsi yang A. BPUPKI bertugas menyusun rancangan dasar negara, sementara PPKI bertugas mengesahkan dan melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Nih teman-teman, setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang bertugas mengesahkan konstitusi, membentuk pemerintahan, dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, kita akhiri dulu pembahasannya di soal kali ini ya. Kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa!